Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Para jamaah sekalian, 45 dan 46. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Baik, kita kemarin ayat 45, tapi belum rampung ya. Kita lanjut. Allah menciptakan segala sesuatu yang melata itu dari air. Ini sudah kita terangkan kemarin. Sebagiannya ada yang berjalan pakai perut, ya, tanpa kaki tapi menggunakan perut, seperti ular, apalagi cacing, terus apalagi, yes, pokoknya yang geremet tapi tanpa kaki. Nah itu. Kemudian ada yang berjalan pakai 2 kaki, kita. Kemudian jenis burung. Ayam itu ternyata masuk kategori burung loh, ayam. Mulai ayam, semua jenis burung itu 2 kaki. Dan tidak terkecuali kita manusia. Manusia berjalan di atas 2 kaki juga. Lalu ada juga yang berjalan di atas 4 kaki. Ini binatang mamalia. Mamalia ya yang menyusui seperti sapi,
kambing, kuda, kerbau, dan macam ragamnya, termasuk unta. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan semua yang dikehendaki. Artinya begini, ketika Allah menjelaskan ada yang berjalan pakai perut, 2 kaki, 4 kaki, itu Allah ingin menjelaskan beragam jenis ciptaannya dari sisi fungsi geraknya. Jadi ada yang bergerak seperti itu, seperti ini, dan macam-macam. Mungkin nanti manusia akan bertanya, kok cuman itu? Nah, dijawab Allah menciptakan segala yang dikehendaki. Artinya apa? Mungkin kamu akan menemukan yang lain, Allah yang menciptakan juga. Atau mungkin Allah menciptakan, mohon maaf, mungkin ada binatang dengan izin Allah, mestinya jalannya pakai 2 kaki, ternyata cuma 1 kaki. Nah, itu juga yakhluqullahu ma yasha. Artinya apa? Ada yang normal, itu Allah juga ciptakan. Ada yang abnormal mungkin, itu juga Allah yang menciptakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Yang disebutkan di sini cuman sebagai contoh. Kalaupun ada banyak di luar contoh, yaitu Allah Maha Kuasa. Nah, kekuasaan Allah mencakup segalanya. Nah, para jemaah sekalian, lalu pada ayat 46 Allah berfirman, laqad anzalna, sungguh kami telah turunkan ayatim mubayyinat, ayat-ayat yang menerangkan. Nah, dari sini kita paham ayat setidaknya kan terklasifikasi menjadi 2. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah berarti ayat yang terbentang di alam semesta berupa cakrawala dan alam seisinya. Itu terbentang, yang tidak tertulis tetapi tetap terbaca dalam bentuk fenomena, kejadian, peristiwa. Semua alam semesta adalah buku yang terbuka. Setiap orang membacanya kapanpun, meskipun tanpa tulisan, tapi bisa dibaca. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Tetapi juga ada ayat yang tertulis, yang tertuang, yang termaktub, yaitu berupa wahyu, berupa Al-Quran. Nah, pertanyaannya, ayat ini apa korelasinya dengan ayat sebelumnya? Korelasinya sangat kental. Kenapa? Karena pada ayat sebelumnya Allah sudah memaparkan beragam fenomena alam, seperti yang kemarin sudah kita pelajari pada ayat sebelumnya. Bagaimana segala sesuatu itu bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih, semua yang di langit di bumi di antara keduanya bertasbih, burung bertasbih. Semua kerajaan langit bumi milik Allah dan kembali kepadanya. Lalu bagaimana fenomena terjadinya hujan, mulai dari awan yang digiring, dikumpulkan, ditumpuk,
lalu turun hujan dari celah-celah awan, ada kilat menyambar, ada pergantian malam dan siang, dan kemudian jenis ciptaan Allah yang melata pakai perutnya, melata 2 kaki, melata 4 kaki. Lalu Allah tutup dengan itulah ayatim mubayyinat. Itulah ayat-ayat yang menegaskan. Dari sini para jamaah kita bisa menggunakan istilah alam itu hakikatnya tidak diam. Alam itu hakikatnya tidak bisu. Alam itu bicara. Alam itu berkomunikasi dengan kita. Ketika ada mendung, kira-kira alam berbicara gimana pada kita? Manusia, ini kukirimkan mendung, sebentar lagi turun hujan. Nah, apa yang kamu kerjakan? Kan begitu. Ketika, nah ini mohon maaf, kalau sekarang kok sulit sekali menemukan. Dulu waktu kecil saya, setiap kali ada mau perubahan cuaca, katakan mau hujan gitu, jenenge manuk kuntul, itu mesti ada migrasi, perpindahan rombongan burung yang warnanya putih itu banyak sekali. Dari sana pindah ke sini, dari sini pindah ke sana. Kita tuh menyaksikan pada saat itu waktu kecil itu. Oh, iki dilongkas sampai wayahe udan iki. Dan sekarang menemukan nggak ada, apalagi di kota. Nggak bisa ditemukan itu. Masih ada? Oh, berarti mripate kene wae sing ragak ya ditutupi oleh mobil ya. Jadi seperti itu. Dulu kita, oh iya ya, dulu karena kita di pedesaan ya, lahannya masih sawah dan lain sebagainya. Jadi melihat itu langsung. Artinya alam itu sebenarnya setiap fenomena itu adalah pesan. Pesan yang harus dibaca. Makanya nanti kalau kita belajar ilmu alam, ketika akan terjadi gunung meletus, yang pertama kali tahu dan lari itu kan binatang, bukan manusia. Jadi sebenarnya alam itu setiap kejadian itu pesan. Setiap fenomena itu adalah pesan. Message, pesan yang harus dibaca. Gitu. Udane kok suwe ya tahun iki. Oh, udan kembar. Biyen kok jarang ono udan. Oh, biyen paceklik kembar. Jadi para jamaah sekalian, Allah menggunakan kata-kata ayat yang menjelaskan, mubayyinat. Kata-kata mubayyinat menjelaskan, menerangkan, itu bisa diterjemahkan bahwa alam itu sebenarnya tidak diam. Alam itu selalu membangun komunikasi dengan kita. Setiap kali ada tanda-tanda alam, semestinya kita peka itu. Iki bakal ono apa yo? Bakal ono apa yo? Nah itu. Cuman terkadang kita telat memahami sinyal-sinyal itu telat. Setelah ada peristiwa baru kita sadar, oh iya diinginane iki ora biasane koyok ngene. Ternyata kedadian iki. Nah, laqad anzalna ayatin mubayyinat.
Sungguh kami turunkan ayat-ayat yang menerangkan, yang menjelaskan, yang menegaskan. Ayat-ayat itu tidak diam, tapi mengirim pesan kepada kita semua. Nah itu. Wallahu yahdi mayyasha. Allah memberi hidayah pada yang dikehendaki. Ila siratim mustaqim, untuk menuju jalan yang lurus. Nah, kita sudah sering ini melewati ayat yang bunyinya seperti ini. Yahdi, memberi petunjuk. Hidayah. Hidayah itu kan terbagi dua. Hidayah bayan dan hidayah taufik. Supaya kita ingat kembali. Kalau hidayah bayan itu berarti hidayah yang bersifat informatif. Mengerti, tahu, mendengar, menyimak, mendapat berita, itu informatif. Tetapi tidak setiap orang yang menerima hidayah bayan informatif otomatis menerima, otomatis percaya, tidak. Karena itu ada hidayah taufik. Kalau hidayah bayan cuman menghasilkan yo aku ngerti, itu hasilnya. Tapi kalau hidayah taufik, yo aku wis ngelakoni, itu bedanya. Jadi kalau bayan jawabannya ya aku ngerti. Ngerti ono agama Islam, ngerti ngene, ngerti ngono. Wes aku wis ngerti, wis krungu. Tapi tidak semua yang mendengar itu percaya. Karena itu ada hidayah taufik. Kalau taufik berarti aku wis krungu, aku yo wis ngelakoni. Nah itu taufik. Kalau hidayah bayan, kita semua menjadi medianya, agen kita itu. Sebagai dai, sebagai mubalek, sebagai penceramah, sebagai misionaris kita itu. Sebagai fasilitator kita itu. Kita sebagai komunikator yang mengkomunikasikan, yang menyampaikan, yang menyebarluaskan. Kita sebagai perantara, sebagai agen yang kita sampaikan itu produk hidayah bayan. Kalau taufik itu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena itu pamannya Rasulullah meskipun dicintai oleh Nabi, dia sudah menerima hidayah bayan, tetapi tidak menerima hidayah taufik. Sehingga sampai pun meninggal tetap kukuh, kekeh dalam kekafiran. Itu contohnya Abu Thalib. Wallahu, dan Allah yahdi, yang akan memberikan hidayah taufik mayyasha, kepada yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, untuk bisa menuju ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu siratal mustaqim. Nah, para jemaah sekalian, hidayah fluktuatif. Yazidu wa yangkus. Naik turun, tambah berkurang, bergerak. Kalau ilmu kita bertambah, hidayah makin kuat. Kalau amal ibadah kita kuat, hidayah kita pun semakin kuat. Sebaliknya begitu juga. Nah,
Ngomong-ngomong tentang hal hidayah, kita ini sebentar lagi insya Allah bertemu Ramadan. Karena itu ayo dipersiapkan semuanya. Ayo dipersiapkan secara matang. Marhaban ya Ramadan. Ingat, marhaban itu apa artinya? Bukan selamat datang. Marhaban itu sebenarnya artinya luas dan longgar. Itu marhaban. Jadi marhaban itu kalau nanti dalam Al-Quran fadhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Marhaban itu lawan kata dhoyik. Dhoyik itu sempit. Kalau sempit lawan katanya apa? Luas. Marhaban itu sebenarnya artinya luas. Sesuatu yang luas itu marhaban. Kenapa kemudian sering dimaknai selamat datang? Karena kalau orang itu mau menerima tamu, tentu semuanya dipersiapkan. Pintu dibuka jadi luas. Sebelum pintu pagar dibuka, pintu dibuka, perlu jendela dibuka, ruang tamu ditata, kurang luas permadani, dikeluarkan, dipasang karpet, dibeber, tempe ini metu, tahu ini metu, wis kabeh, kurang terpal, kurang yo nyewa terop, kabeh diperluas. Lah marhaban itu berarti ya persiapan yang ditandai dengan hati lapang, pikiran lapang, dada lapang, termasuk jika nanti ada jadwal takjil, siap. Kupinge yo dibuka, diceramai dirungokne. Ape buka diceramai, mari traweh diceramai, mari subuh diceramai. Ape sudah ya ape buka ya. Ceramah tok isine. Siap. Iku jenenge marhaban. Dijak salat tarawih rondo suwe. Siap. Nah. Kan begitu. Jadi siap semua itu namanya marhaban. Termasuk siap untuk semuanya. Itu namanya marhaban. Nah, kita lihat nanti apakah jamaah kita di sini makin hari makin bertambah. Nah, kita lihat seberapa kuat marhabannya. Nah itu. Nah, sementara Ramadan itu artinya yang panas membakar. Berarti kalau marhaban ya Ramadan itu apa? Saya sudah siapkan diri saya, batin saya, pikiran saya untuk kamu bakar. Hei Ramadan. Bakar dosaku, bakar kemaksiatanku, bakar sifat-sifat burukku, bakar karakter jahatku, bakar apa lagi? Napa? Kok diam semua gitu ya? Semuanya pokoknya dibakar deh. Itu Ramadan. Ramadan artinya kan panas membakar memang. Jadi kalau nanti selama Ramadan kita tidak capek, berarti kurang sungguh-sungguh. Ukurannya sederhana. Sholat kok, alah sholat kok kono enak. Lah apa? Haus 20 menit wis bar. Enak, cepet. Ya berarti belum terbakar itu. Belum itu berarti. Tidak begitu bersih itu nanti. Enak sholat itu, wat.
antem kulhuai, nah, bar. Nah, kalau begitu nanti iku nek kobong yo ora patek tenanan kuwi. Ibaratnya emas itu kalau dibakar supaya betul-betul murni itu kan butuh tingkat panas yang begitu besar toh. Dan ini patek panas yo ora. Nah, itu. Sama dengan besi kan. Besi itu kalau mau dibentuk apapun panasnya harus begitu besar betul. Kalau nggak bisa dibentuk. Lah kita itu 11 bulan itu ibaratnya besi loh, wis karatan wisan. Mulane panasnya harus full. Panas mergo lesu, panas mergo nelak, panas srengenge, panas nyambut gawe, panas krungu komentar tonggone, panas apalagi? Ya, macam-macam. Apakah kita semuanya siap untuk dibakar? Oke, mudah-mudahan sehat walafiat. Nah itu. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.